Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Citra, nomor stambu K40 120 184. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai isu lingkungan lokal, yaitu abrasi pantai. Abrasi adalah penyebutan untuk menggambarkan keadaan pengikisan tanah pada daerah pantai atau pesisir. Kondisi tersebut terjadi sebagai akibat dari gelombang atau ombak dan arus laut yang bersifat destruktif. Pengikisan daerah pantai atau abrasi akan mengakibatkan terjadinya pengurangan daerah daratan pantai. Umumnya, pengurangan daerah daratan pantai dimulai dari area yang paling dekat dengan air laut, sebab area ini menjadi sasaran utama dari pengikisan. Abrasi tidak dapat dibiarkan begitu saja karena jika terjadi secara terus-menerus akan menggerogoti bagian pantai dan pada akhirnya menyebabkan laut menggenangi beberapa area di wilayah pesisir. Tergenangnya area pantai menimbulkan berbagai dampak karena area yang tergenang bisa jadi merupakan tempat pemukiman penduduk di wilayah pertokohan di pinggir pantai. Kondisi abrasi juga akan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat yang memiliki mata pencaharian yang berhubungan dengan kawasan pantai. Faktor dari terjadinya abrasi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang terjadi misalnya yaitu pasang surut air laut. Kondisi pasang air laut bisa menyebabkan kawasan pantai menjadi terkikis dan tergerus. Selain itu, angin laut juga dapat menghasilkan gelombang dan arus laut yang memiliki kekuatan dan bersifat merusak. Kondisi alam seperti ini tentu tidak bisa dicegah karena laut memiliki siklusnya tersendiri. Pada periode tertentu, angin akan bertiup dengan sangat kencang dan mengakibatkan gelombang dan arus laut besar dan kuat. Sehingga selain faktor alam, faktor manusia juga berpengaruh terhadap terjadinya abrasi. Manusia seringkali melakukan berbagai hal atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem wilayah laut. Ketidakseimbangan ekosistem laut ini terjadi karena eksploitasi besar-besaran terhadap hasil-hasil laut. Kekayaan laut tersebut meliputi pasir, ikan, terumbu karang, dan makhluk hidup lainnya yang ada di dalam laut. Apabila terjadi ketidakseimbangan ekosistem laut, maka arus dan gelombang akan mengarah ke wilayah pantai dan cenderung menimbulkan terjadinya abrasi. Penambangan pasir juga dapat menyebabkan abrasi pantai, baik di daerah tempat penambangan pasir maupun di daerah sekitarnya. Berkurangnya jumlah pasir akan mempengaruhi kecepatan dan arah arus laut yang menghantam pantai. Adapun proses terjadinya abrasi yaitu pada intinya proses terjadinya abrasi ini disebabkan diduga oleh dua faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam disebabkan oleh hembusan angin di permukaan air laut yang mengakibatkan air laut dan gelombang menghantam bibir pantai dengan kuat. Gelombang yang menghantam kawasan bibir pantai akan memecah struktur batuan atau tanah yang secara berkelanjutan akan mengikis dan menghanyutkannya dari daratan. Selain itu, tiupan angin juga akan menerjang daratan pantai yang mengakibatkan pengikisan tanah pada bibir pantai. Sedangkan abrasi yang disebabkan oleh faktor manusia, misalnya penambangan pasir. Penambangan pasir mempunyai mekanisme atau proses yang disebabkan oleh berkurangnya volume pasir, batuan atau tanah di wilayah pesisir, sehingga berpengaruh terhadap kecepatan angin dan kekuatan arus laut yang menghantam pantai.
Adapun cara untuk mencegah dan menanggulangi abrasi pantai ini, kita dapat melakukan beberapa hal, yaitu menanam tanaman bakau di wilayah hutan pantai. Pohon bakau merupakan jenis pepohonan pantai yang memiliki akar menjulur ke dalam air. Bakau umumnya ditanam di sepanjang garis pantai. Pohon bakau berfungsi menjadi pembatas area laut dengan daerah pantai yang berpasir. Bakau yang tumbuh dan berkembang memiliki akar kuat sehingga dapat menahan gelombang dan arus laut. Adanya hutan bakau juga memberikan manfaat lain seperti menjaga stabilitas garis pantai, mengurangi dampak apabila terjadi tsunami, lokasi pengendapan lumpur, menahan hembusan angin laut, sumber plasma nutfah sebagai sumber oksigen, dan menjadi habitat ragam spesies seperti kepiting, burung, serta ikan. Melestarikan terumbu karang. Terumbu karang memiliki berbagai manfaat, antara lain untuk tempat hidup ikan dan mengurangi kekuatan gelombang serta arus laut. Pembangunan pecah gelombang. Untuk mengurangi dampak kerusakan yang ditimbulkan di sekitar pesisir, pembangunan pemecah ombak juga dapat dilakukan. Tujuan dari pemecah gelombang laut adalah meredam kekuatan ombak yang tiba di garis pantai. Tujuan dari pemecah gelombang laut adalah meredam kekuatan ombak yang tiba di garis pantai agar tidak terlalu besar sehingga berpotensi mengikis padatan yang ada di titik tertentu. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.